Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Juhaina Hasan. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai metode penelitian etnografi. Nah, jadi saya berharap agar teman-teman dapat menyimak ini dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan etnografi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai etnografi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etnografi. Nah, etnografi adalah metode penelitian yang menggunakan data dari komunitas online untuk memahami dan menganalisis perilaku, pola, dan interaksi antar anggota komunitas tersebut. Dalam konteks ini, net merujuk pada internet. Sementara etnografi berasal dari kata etnografi yang merupakan metode penelitian kualitatif yang mendalam untuk memahami budaya dan kebiasaan suatu kelompok manusia. Berikut adalah beberapa poin penting tentang etnografi. Nah, yang pertama yaitu ada sumber data. Etnografi menggunakan data yang memperoleh dari sumber online seperti forum diskusi, jejaring sosial, blog, situs web, komunitas, dan platform lainnya di internet. Berikutnya itu ada pendekatan kualitatif. Seperti halnya dengan etnografi, etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif. Ini berarti peneliti memeriksa data secara mendalam untuk memahami konteks, makna, dan interaksi di dalamnya. Nah, yang ketiga itu ada analisis jaringan. Nah, etnografi juga dapat melibatkan analisis jaringan, di mana peneliti memeriksa pola koneksi antar anggota komunitas online, identifikasi tokoh kunci, dan memahami bagaimana informasi dan pengaruh bergerak melalui jaringan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penggunaan teknologi. Nah, peneliti etnografi bergantung pada teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Ini termasuk menggunakan alat-alat analisis teks dan visual, serta teknik-teknik seperti sentimen, analisis untuk memahami perasaan dan opini dalam komunitas online. Nah, yang kelima yaitu ada kelebihan dan tantangan. Etnografi memiliki kelebihan seperti akses mudah ke data online, fleksibilitas dalam waktu dan tempat, dan kemampuan untuk mempelajari kelompok yang sulit diakses secara langsung. Namun, tantangannya termasuk masalah privasi, validitas data, dan interpretasi yang tepat terhadap konteks online. Baik, selanjutnya yaitu ada penerapan etnografi. Nah, digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, antropologi, ilmu komunikasi, studi budaya, dan pemasaran. Ini membantu para peneliti untuk memahami tren, sikap, dan perilaku konsumen secara online, serta dinamika komunitas dalam berbagai konteks. Nah, dengan demikian, etnografi merupakan alat yang bermanfaat dalam memahami dan menganalisis interaksi dan perilaku manusia dalam dunia online yang semakin kompleks. Yang selanjutnya yaitu ada keterlibatan peneliti. Nah, dalam etnografi, peran peneliti dapat bervariasi, mulai dari pengamat pasif hingga partisipan aktif dalam komunitas online yang diteliti. Nah, peneliti dapat terlibat dalam diskusi, berinteraksi dengan anggota komunitas, atau hanya mengamati dari kejauhan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada konteks budaya. Nah, etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks budaya yang mendasari perilaku dan interaksi dalam komunitas online tertentu. Ini termasuk pemahaman tentang norma-norma, nilai-nilai, dan identitas kolektif yang mempengaruhi anggota komunitas. Yang selanjutnya itu ada analisis konten.
Salah satu teknik utama dalam etnografi adalah analisis konten, di mana peneliti memeriksa teks, gambar, atau media lain yang diposting oleh anggota komunitas. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan tren yang muncul dalam diskusi online. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kombinasi metode. Etnografi seringkali dikombinasikan dengan metode-metode penelitian kualitatif atau kuantitatif atau kualitatif lainnya. Misalnya, analisis jaringan sosial dapat digabungkan dengan wawancara online atau survei untuk memperdalam pemahaman tentang komunitas online. Nah, yang selanjutnya yaitu ada etika penelitian. Seperti halnya dalam penelitian lainnya, etnografi juga memerlukan pertimbangan etika yang serius. Ini termasuk memperhatikan privasi anggota komunitas online, memperoleh izin jika diperlukan, dan memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan keadilan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada replikasi dan validasi. Nah, etnografi seperti penelitian lainnya memerlukan replikasi dan validasi untuk memastikan keandalan dan validitas temuan. Ini dapat dilakukan melalui studi ulang oleh peneliti lain atau melalui triangulasi data dengan menggunakan sumber-sumber lain di luar lingkungan online. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keterbukaan terhadap perubahan. Nah, untuk mengamati dan memahami bagaimana komunitas online berevolusi dan berubah seiring waktu, ini termasuk memperhatikan perubahan dalam struktur komunitas, topik-topik yang dibicarakan, dan dinamika interaksi antar anggota. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peran visual. Selain teks, etnografi juga dapat memperhatikan unsur visual seperti gambar, video, dan emoji yang digunakan dalam komunitas online. Nah, analisis visual ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang ekspresi, emosi, dan budaya visual dalam komunitas online. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan alat analisis. Nah, terdapat berbagai alat analisis yang dapat digunakan dalam etnografi, mulai dari perangkat lunak khusus, hingga program-program analisis teks dan jaringan sosial. Nah, pemilihan alat yang tepat dapat mempermudah pengumpulan data dan analisis yang lebih mendalam. Nah, yang selanjutnya itu ada studi kasus. Studi kasus etnografi ini seringkali melibatkan studi kasus yang mendalam tentang komunitas online tertentu. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks yang kaya dan kompleks dalam skala yang lebih kecil, dengan fokus pada detail-detail yang signifikan. Nah, koneksi yang selanjutnya yaitu ada koneksi offline atau online. Nah, penting untuk diingat bahwa komunitas online seringkali terhubung dengan dunia offline. Nah, etnografi dapat membantu dalam memahami bagaimana interaksi antara dunia online dan offline memengaruhi identitas dan perilaku dan dinamika sosial anggota komunitas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penerapan dalam bisnis. Nah, etnografi juga memiliki aplikasi dalam konteks bisnis. Nah, terutama dalam memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Nah, analisis etnografi dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengevaluasi respon terhadap produk atau layanan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kolaborasi dengan komunitas. Nah, dalam etnografi, kolaborasi dengan anggota komunitas online dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam penelitian. Nah, peneliti dapat memanfaatkan wawasan dan perspektif yang dimiliki oleh anggota komunitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati.
Nah, selanjutnya yaitu ada analisis sentimen. Nah, etnografi yang sering melibatkan analisis sentimen, di mana peneliti mencoba untuk memahami perasaan dan sikap anggota komunitas terhadap topik atau isu tertentu. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis penggunaan bahasa positif, negatif, atau netral dalam konteks online. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perubahan persepsi. Nah, etnografi dapat membantu dalam memahami bagaimana persepsi dan opini dalam komunitas online. Nah, berubah seiring waktu. Ini dapat membantu dalam memperkirakan tren masa depan, memprediksi perubahan perilaku dan merespon perubahan dalam lingkungan online. Nah, yang selanjutnya yaitu ada studi perilaku. Selain memahami pendapat dan opini, etnografi juga dapat digunakan untuk mempelajari perilaku online seperti pola pembelian, interaksi sosial, dan aktivitas konsumen lainnya. Ini memberikan bahwa yang berharga bagi bisnis, pemasar, dan peneliti tentang bagaimana perilaku online memengaruhi keputusan dan tindakan yang dilakukan individu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada skenario penggunaan. Nah, etnografi seringkali menggunakan Nah, yang selanjutnya yaitu skenario penggunaan. Nah, etnografi seringkali digunakan dalam pengembangan produk dan layanan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna dengan memperhatikan interaksi dan umpan balik dalam komunitas online. Perusahaan dapat merancang solusi yang lebih sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peneliti jangka panjang. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada peneliti jangka panjang. Salah satu keunggulan etnografi adalah kemampuannya untuk melakukan penelitian jangka panjang yang mengamati perubahan dan evolusi dalam komunitas online. Nah, ini memungkinkan peneliti untuk memahami tren yang berkembang secara bertahap dan memperkirakan dampaknya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, selanjutnya itu ada pemberdayaan komunitas. Melalui metode etnografi ini, komunitas online juga dapat Nah, selanjutnya itu ada pemberdayaan komunitas. Melalui metode etnografi ini, komunitas online juga dapat dipermaklumkan tentang penelitian yang sedang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Ini memungkinkan anggota komunitas untuk merasa terlibat dalam proses penelitian serta memberikan umpan balik yang berharga kepada peneliti. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keterbukaan terhadap multimodalitas. Nah, etnografi tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga memperhatikan berbagai jenis media yang digunakan dalam komunikasi online seperti audio, video, dan gambar. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana komunikasi multimodal mempengaruhi interaksi dan budaya online. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis geografis. Nah, etnografi dapat melibatkan analisis geografis untuk memahami distribusi geografis dari komunitas online atau pola interaksi antara anggota dari berbagai lokasi geografis. Ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor geografis memengaruhi dinamika komunitas online. Nah, yang selanjutnya itu ada studi interaksi. Nah, antar budaya dalam komunitas online yang beragam secara budaya, etnografi dapat digunakan untuk memahami interaksi antara anggota dari budaya yang berbeda. Ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan budaya memengaruhi pola komunikasi, konflik, atau kerjasama dalam komunitas online.
Baik, mungkin sekian penjelasan, singkat saya mengenai, metode etnografi, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang telah menonton. Baik, saya Siti Juhaina pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.